Oke teman-teman, lalu kita sekarang ke pertemuan yang keempat. Nah, ke pertemuan keempat ini kita melakukan transaksi jurnal dan analisa laporan keuangan menggunakan konsep multi currency. Nah, ini sudah masuk ke jurnal penyesuaiannya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi ABSS-nya. Lalu kita klik open. Lalu kita klik file yang dibuat terakhir di pertemuan 3 kemarin. Lalu kita buka. Ini klik OK. Lalu kita pilih yang I want to active my company file, let's say. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah jurnalnya. Pada tanggal 31 Januari 2022 lakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk furniture dan fixture sebesar Rp6.041.667 dengan bukti AJP strip 001 dengan kategori lokal. Nah, untuk caranya seperti apa? Kita pilih modul account, lalu klik record journal entry. Modul account, lalu klik record journal entry. Nanti muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Untuk jurnalnya kita isi dengan nomor bukti transaksi yaitu AJP strip 001, tanggalnya itu 31 Januari 2022. Untuk memonya adalah kita kasih, untuk memonya ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau di sini adalah penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap furniture and fixture. Nah, di sini adalah kolom untuk mengisi akun-akunnya. Ini kembali lagi ke akuntansi dasar ya teman-teman. Jadi kita harus tahu akuntansi dasarnya seperti apa. Jadi untuk penyusutan aktiva tetap itu akun di debitnya ialah furniture and fixture at cost. Untuk di kreditnya itu furniture and fixture accumulation depresiasi teman-teman. Lalu kita klik use account. Lalu di debitnya kita isi dengan jumlah sekian, 6.041.667. Nah, lalu kita klik tab saja. Nanti di sini jobnya dikosongin, ini semua dikosongin. Lalu kita klik debit, nanti dia otomatis langsung mengisi jumlahnya. Nah, terus untuk kategorinya teman-teman jangan lupa kita lokal. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap furniture dan fixture seperti ini teman-teman. Lalu setelah selesai kita klik record. Oke. Untuk selanjutnya ialah transaksi penyusutan aktiva tetap juga ya teman-teman, tapi ini untuk office equipment. Pada tanggal 31 Januari 2022 lakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk office equipment sebesar Rp3.958.333 dengan bukti transaksi AJP strip 001 dengan kategori lokal. Untuk penyelesaiannya sama ya teman-teman. Kita klik modul account lalu record journal entry. Nah, di sini jurnalnya sama seperti tadi, kita isi dengan bukti transaksi. Untuk tanggalnya jangan lupa ya teman-teman, tanggal 31 Januari 2022. Memonya penyusutan aktiva tetap. Ini office equipment. Nah, ini sama seperti tadi, tapi kita ngisinya dengan akun di debitnya office at cost. Lalu kreditnya office accumulation depreciation.
Lalu jumlahnya kita isi sesuai dengan di jurnalnya 3.958.333 rupiah. Lalu kita tap saja, lalu kita klik kredit, dia otomatis mengisi teman-teman. Jangan lupa untuk kategorinya ya, kita klik lokal, lalu jika sudah semua klik record, lalu klik close, cancel. Lalu setelah itu jurnal penyesuaian persediaan. Nah, jadi di sini untuk jurnal penyusunan aktiva tetapnya sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke penyesuaian persediaan. Pada proses kegiatan siklus akuntansi tentu adanya proses stock of name, atau di tempat-tempat lain adalah stock taking atau apapun itu ya teman-teman. Tergantung perusahaannya menyebutkan namanya. Yaitu kegiatannya untuk mengecek barang dengan barang aktual dengan barang yang ada di catatan. Nah, kita berikut memberi kasus pada tanggal 31 Januari 2022 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan stok persediaan, yaitu kode aset 01 sebanyak 2 unit dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya dengan bukti transaksi AJP strip 003 dengan kategori L dan jobnya P. Lalu kita untuk penyelesaiannya kita klik comment center, lalu klik modul inventory, lalu adjust inventory. Lalu kita buka ABSS-nya, inventory, modul inventory, adjust inventory. Nah, lalu inventory journal number ini bukti transaksinya ya teman-teman. Kita klik AJP strip 003, tanggalnya itu 31 Januari 2022. Oh iya teman-teman, mohon maaf di sini terjadi salah pengetikan, di sini 2020, tapi untuk sebenarnya transaksi tersebut adalah di tahun 2022 ya teman-teman. 2022. Nah, untuk memonya itu sesuai dengan keinginan teman-teman saja biar teman-teman tidak bingung. Kalau di sini adalah penyesuaian persediaan dikarenakan hilang. Penyesuaian persediaan dikarenakan hilang. Nah, terus item numbernya kita isi kodenya, yaitu yang hilang adalah AC01 dengan kuantitinya 2 pieces. Dikarenakan jumlah unit costnya tidak diketahui, makanya kita nolkan saja ya teman-teman. Nah, untuk cancel. Nah, jobnya kita isi dengan produk teman-teman. Untuk kategorinya adalah lokal. Nah, jika sudah selesai, kita klik record. Nah, lalu untuk kita melihat semua tadi penyusunan aktiva tetap dan aktiva penyesuaian persediaan, kita bisa melihat jurnalnya di transaction journal. Lalu kita sesuaikan dengan tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk jurnal penyesuaian karena kan hilang. Nah, untuk yang general jurnalnya tadi, penyusunan aktiva tetapnya ini teman-teman, di menu general. Penyusunan aktiva tetap, furniture and fixture. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman jurnalnya. Lalu kita close. Nah, untuk selanjutnya ialah laporan keuangan. Untuk laporan keuangan, kita di ABSS di sini kita diberikan fitur untuk laporan keuangan. Jadi kita tinggal membukanya saja ya teman-teman. Untuk laporan yang pertama ialah laporan profit and loss ya teman-teman. Profit itu apa? Laporan laba rugi. Jadi untuk cara kita melihat kita laba atau rugi di sini dengan mengklik dialog command center, lalu klik control panel yang report, lalu account,
Kita buka ya ABCC teman-teman. Ini yang comment centernya, lalu ini yang reportnya. Lalu kita klik account, income statement accrual, account, lalu income statement accrual. Ini ya teman-teman. Lalu kita customize. Nah, di sini kita isi bulannya teman-teman. Dari bulan berapa? Kita mau ngecek laporan laba ruginya kita tuh di bulan apa teman-teman. Ini kan kita transaksi di bulan Januari, jadi kita melihat laporan laba ruginya di bulan Januari. Lalu jika sudah, kita klik display. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini income-nya 109.494.000. Nah, di sini total income-nya 109.948.545 rupiah. Nah, untuk HPP-nya 98.819.819.033 rupiah. Nah, untuk laba kotornya adalah 11.129.511 rupiah. Laba kotor setelah dikurangi dengan beban-beban mendapatkan hasil 7.179.511 rupiah. Nah, jadi untuk laba kita di bulan Januari 2022 adalah 7.179.511. Nah, untuk selanjutnya adalah account transaction. Nah, di sini juga ABSS menyediakan fitur untuk kita save laporan tersebut ya teman-teman, dengan cara send to, lalu kita mau dalam bentuk Excel, email, atau fax, atau PDF, HTML, sesuai dengan apa yang kita mau teman-teman. Lalu kita lanjut ke dalam transaction journal. Nah, untuk caranya sama, report, terus account, lalu pilih account transaction accrual. Account transaction accrual yang ini teman-teman. Lalu kita bisa pilih periodenya, customize dulu, lalu kita periode Januari. Sudah benar ya teman-teman. Lalu di sini untuk yang di modul, di sini modul tuh mengajarkan cara untuk meng-save ke dalam perangkat kita ya teman-teman. Nah, di sini ini cara meng-save-nya sama seperti ini. Nah, kalau untuk kita mendisplay langsung bisa teman-teman, kita langsung bisa mengklik display. Kalau untuk kita mau menyimpan di perangkat kita klik yang send to. Nah, untuk dikarenakan kita mau langsung display aja ya teman-teman, kita langsung klik yang display. Nah, di sini, nah untuk akun transaksi accrual itu sama seperti buku besar ya teman-teman. Jadi per akun dengan pengeluarannya dia. Jadi di sini contohnya akun furniture and fixture at cost, di sini dia ada di akun general journal di debit. Untuk hitungnya sama teman-teman seperti buku besar, cara penglihatan, cara kita melihatnya. Nah, berikut semuanya ada di sini per akun yang terjadi kegiatan di akun-akun tersebut. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu standar balance sheet atau neraca. Ini kita close. Nah, untuk caranya kita klik report, account, standar balance sheet. Report, account, lalu standar balance sheet. Nah, terus ini bulannya kita pilih, lalu jika sudah kita display. Nah, berikut tampilan balance sheet di bulan akhir bulan Januari 2022. Nah, di sini total aset dan total ekuitas itu sama ya teman-teman. 2.598.124.366 rupiah.
Jika sudah, kita klik close. Nah, untuk teman-teman di sini ada tidak kesamaan nih teman-teman untuk total aset dan total ekuitasnya nih. Di total ekuitas 2 juta 2 miliar 552 rupiah 1.639.511 rupiah. Nah, di sini ada tidak balance nih teman-teman, berarti di sini ada terjadi kesalahan. Tapi untuk caranya seperti itu teman-teman. Untuk kendala ini nanti kita akan mencari kesalahannya di mana. Lalu kita klik close. Lalu selanjutnya ialah cash disbursement. Ini adalah kas keluar ya teman-teman. Untuk caranya sama, kita klik report, lalu account, terus untuk cash disbursement yaitu klik banking teman-teman. Lalu kita cari cash disbursement, lalu customize periode Januari. Nah, sini udah tinggal kita display ya teman-teman. Nah, di sini ada cash disbursementnya teman-teman. Jadi kas keluar kita pada bulan Januari adalah 37.420.000 rupiah teman-teman. Nah, lanjut adalah cash receipt. Cash receipt itu kas masuk ke kita ya teman-teman. Untuk caranya klik comment center, report, lalu banking, lalu cash receipt, lalu klik customize, lalu periodenya. Nah, tadi kan sudah terbuka ya teman-teman, report, account, banking, langsung ke banking teman-teman, lalu langsung cash receipt, langsung customize, lalu periodenya bulan Januari, lalu klik display. Nah, di sini adalah kas masuk ke perusahaan kita teman-teman dengan sejumlah 66.493.400 rupiah ya teman-teman. Jika sudah, klik close. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk di dalam aplikasi ABS Premier V20 ini ada fitur analisis ya teman-teman. Di sini kita bisa memilih kita mau menganalisis apa, ada balance sheet, profit and loss, jobs, cash flow, sales, receivable, payable atau inventory. Nah, kita contoh aja buka balance sheet ya teman-teman. Nah, di sini balance sheetnya ada dalam bentuk uang dan ada bentuk dalam presentase ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya. Nah, ini untuk secara simpel, aset, liabilitas dengan ekuitas. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sebentar teman-teman, coba kita hitung untuk liabilitas ditambah dengan ekuitasnya. 45.484 ditambah 854 ditambah dengan 2.552.639.511 rupiah. Nah, di sini setelah ditambah ya teman-teman, liabilitas dengan ekuitas ialah sama dengan aset teman-teman. Jadi untuk tadi di laporan balance sheet itu berarti sudah sama ya teman-teman. Berarti tidak ada masalah untuk di dalam neracanya. Nah, ini untuk mempersimpel, lalu downnya itu untuk menguat secara detailnya. Lalu di sini ada presentasi bagannya gitu teman-teman. Nah, di sini ada presentasinya. Untuk liabilitas di sini juga ada. Untuk kita bisa lihat di sini ya keterangannya teman-teman. Untuk VAT collected-nya 40%, trade creditor atau utang usaha ada 33%. Yang ini
kreditor yang USD ya teman-teman. Untuk trade kreditor yang mata uang rupiah itu ada 25%. Nah, untuk ekuitas kita bisa lihat sama teman-teman. Untuk mau menganalisisnya kita lihat ini money investednya 58,65%, lalu retarded earningnya 41,07%, untuk current year earningnya 0,28%. Jika sudah kita klik close, lalu kita coba lagi yang profit and loss nya teman-teman. Nah, di sini sama ya teman-teman. Untuk fungsi up and down ini untuk melihat secara detail apa mau secara singkat saja ya teman-teman. Nah, ini secara singkat. Untuk ledgernya ini ada, nggak bisa ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Nah, ini untuk melihat bagannya ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya si labanya itu tinggi ya teman-teman, berapa persentasenya itu nanti di sini dia mungkin akan naik ya teman-teman, akan lebih tinggi lagi gitu. Kita klik close, lalu ke analisis selanjutnya adalah jobs. Nah, jobs ini kosong. Oh, jobnya bisa dipilih kayaknya teman-teman. Kita klik page. Nah iya teman-teman, bisa diklik, kita bisa lihat. Cash flow-nya untuk cash flow-nya itu adalah yang tersedia di kita adalah 66 juta. Dengan ini adalah yang lainnya dengan nama customer kita itu adalah piutang-piutang mereka terhadap kita ya teman-teman. Jadi kita tersedia cash pada mereka. Jadi kita misalkan kita butuh cash, kita butuh uang, kita bisa menagih kepada mereka. Kita balik lagi ke modul. Untuk selanjutnya ialah backup file ABSX Premiere V20. Nah, untuk langkah-langkahnya ialah kita klik file, lalu backup, lalu untuk di sini kita pilih check company file for error aja teman-teman. Nah, terus kita klik continue. Jadi yang kita rubah hanya ini aja teman-teman. Lalu kita klik continue. Nah, kita tunggu muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk tampilan berikut berarti kita tidak ada kesalahan atau error ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu muncul tampilan kita menyimpan file backup itu di mana ya teman-teman. Untuk biasanya ini sesuai dengan teman-teman, tempat teman-teman menyimpan. Di sini biasanya saya ini adalah pertemuan 4, jadi saya save-nya pertemuan 4 dan tanggalnya itu pertemuan 4 2 Desember. Pertemuan 4 itu 2 Desember 2 Des saja teman. Nah, lalu jika sudah kita klik save. Nah, jika sudah backupannya sudah di save, kita langsung klik exit saja teman-teman. Nah, nanti klik quick no report. Nah, teman-teman sudah selesai untuk cara pengaplikasian studi kasus toko elektronik Jaya ke dalam aplikasi ABSX ini teman-teman. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun kata dari teman-teman kami semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya untuk menonton video kami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4.